Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 8, kelompok bakteriologi dan virologi. Bakteri patogen pada tumbuhan merupakan agen penyebab penyakit yang penting setelah jamur. Kerugian hasil yang ditimbulkan pada tanaman dapat terjadi di lapangan maupun pada penyimpanan, terutama pada produk-produk yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur. Selain busuk, bakteri dapat menyebabkan gejala layu vaskular, pustul, hawar, dan bengkak atau tumor. Dalam menyerang tumbuhan, patogen mengeluarkan sekresi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Penetrasi dan invasi pada patogen tertentu dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian saja oleh kekuatan mekanis. Inokulasi adalah proses kontak antara patogen atau penyebab penyakit dengan tanaman inang yang dapat menyebabkan infeksi dan perkembangan penyakit pada tanaman. Faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan patogen, kondisi lingkungan, suhu, kelembaban, cahaya, kondisi tanaman, kesehatan, kekuatan, dan waktu kontak. Jenis-jenis inokulasi: langsung, patogen masuk melalui luka; secara tidak langsung, patogen masuk melalui serangga vektor; dan sistemik, patogen masuk melalui sistem vaskular. Berikut gambar jenis-jenis inokulasi. Yang berikut ada germinasi atau proses awal perkembangan patogen. Proses germinasi. Yang pertama, spora patogen mengalami kelembapan dan suhu yang sesuai. Lalu, spora membentuk tabung kecambah atau hifa. Lalu, tabung kecambah tumbuh dan berkembang menjadi struktur patogen yang lebih kompleks. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi germinasi. Yang pertama kelembapan, yang kedua suhu, dan ketersediaan nutrisi. Selanjutnya ada penetrasi. Penetrasi adalah proses masuknya patogen ke dalam sel tanaman yang dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, cara penetrasi melalui stomata atau pori-pori kecil pada permukaan daun, lalu melalui luka atau kerusakan pada permukaan tanaman, dan yang terakhir adalah melalui sistem akar tanaman. Selanjutnya, proses penetrasi. Yang pertama, patogen menempel pada permukaan tanaman. Selanjutnya, patogen membentuk struktur penetrasi seperti apresorium, lalu patogen menembus ke dalam sel tanaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetrasi. Yang pertama, kondisi suhu, kelembapan. Yang kedua ada kondisi tanaman seperti kesehatan dan kekuatan. Lalu yang terakhir ada jenis patogen dan tanaman inang. Yang berikut infeksi. Infeksi adalah proses reaksi antara patogen dengan sel tanaman yang menyebabkan gejala penyakit pada tanaman. Faktor yang mempengaruhi jenis patogen dan tanaman inang, kemudian kondisi lingkungan, dalam hal ini suhu, kelembaban, kemudian kondisi tanaman, dalam hal ini kesehatan dan kekuatan. Kemudian ada beberapa proses infeksi. Yang pertama, patogen menembus ke dalam sel tanaman. Kemudian patogen melepaskan toksin atau enzim yang merusak sel tanaman. Kemudian sel tanaman bereaksi dengan menghasilkan senyawa pertahanan, dan gejala penyakit muncul sebagai hasil interaksi antara patogen dan sel tanaman. Kemudian gejala infeksi antara lain yang pertama perubahan warna daun, kemudian kerusakan jaringan tanaman, pembentukan tumor dan benjolan, kemudian mati tanaman. Masa inkubasi. Ada beberapa tahapan masa inkubasi. Yang pertama, inokulasi atau patogen masuk ke dalam tanaman. Kemudian penetrasi, yang dimana patogen menembus ke dalam sel tanaman. Kemudian infeksi, yaitu patogen beraksi dengan sel tanaman dan menyebabkan gejala dan juga gejala penyakit muncul. Kemudian faktor yang mempengaruhi masa inkubasi. Yang pertama, jenis patogen dan tanaman inang, kemudian kondisi lingkungan, dalam hal ini suhu dan kelembaban, dan juga kondisi tanaman, dalam hal ini kesehatan dan kekuatan tanaman. Selanjutnya adalah invasi. Invasi adalah proses penyebaran patogen ke sel-sel lainnya dalam tanaman inang setelah patogen berhasil melakukan infeksi. Proses invasi. Yang pertama, patogen menyebar dari sel yang terinfeksi ke sel-sel lainnya melalui jaringan tanaman. Yang kedua, patogen menggunakan enzim dan toksin untuk merusak jaringan tanaman dan memfasilitasi penyebarannya. Yang ketiga, patogen dapat menyebar melalui sistem vaskuler tanaman seperti xilem dan phloem. Faktor yang mempengaruhi invasi yaitu jenis patogen dan tanaman inang, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban,
kondisi tanaman seperti kesehatan dan kekuatan. Dampak invasi yaitu kerusakan jaringan tanaman, penurunan produksi tanaman, dan kematian tanaman. Selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi yaitu pembentukan alat perkembangbiakan atau memperbanyak diri di dalam tanaman inang. Proses reproduksi. Patogen membentuk struktur reproduksi seperti spora, konidia, dan askospora. Struktur reproduksi tersebut dapat diproduksi secara seksual atau aseksual. Patogen yang dapat memperbanyak diri secara cepat dan efektif melalui reproduksi. Faktor yang mempengaruhi reproduksi. Yang pertama, jenis patogen dan tanaman inang. Kedua, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Dan yang ketiga, kondisi tanaman seperti kesehatan dan kekuatan. Yang berikut adalah penularan dan penyebaran patogen. Penularan dan penyebaran patogen adalah proses penyebaran patogen dari suatu tanaman ke tanaman lainnya, sehingga menyebabkan penyebaran penyakit. Cara penularan dan penyebaran patogen. Pertama, kontak langsung. Patogen dapat menular dari satu tanaman ke tanaman lainnya melalui kontak langsung. Yang kedua, air. Patogen dapat menular melalui air seperti air hujan atau irigasi. Yang ketiga, udara. Patogen dapat menular melalui udara seperti melalui spora yang terbawa angin. Berikut adalah serangga. Patogen dapat menular melalui serangga seperti melalui gigitan atau kontak dengan serangga yang terinfeksi. Berikut alat pertanian. Patogen dapat menular melalui alat pertanian yang terkontaminasi. Faktor yang mempengaruhi penularan dan penyebaran patogen yaitu jenis patogen dan tanaman inang, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, kondisi tanaman seperti kesehatan dan kekuatan, kepadatan tanaman, dan ketersediaan vektor penyebaran. Adapun dampak penularan dan penyebaran patogen yaitu penyebaran penyakit yang lebih luas, peningkatan kemampuan patogen untuk menyebar dan menginfeksi tanaman lain, kesulitan dalam mengendalikan penyakit, dan kerugian ekonomi yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa patogen menyerang tumbuhan inang bertujuan untuk mengambil nutrisi atau makanan dari inang tersebut. Oleh karena itu, dia akan menjadikan suatu tanaman sebagai inangnya, andai kata nutrisi yang terdapat pada inang tersebut sesuai dengan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan atau kesesuaian inang. Untuk itu, patogen harus dapat masuk ke dalam sel atau jaringan tumbuhan dengan berbagai cara, untuk kemudian mengambil makanan dan mematahkan reaksi pertahanan tumbuhan.